Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem Operasi, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pekan ke-11 ya dari perkuliahan kita. Dan di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang mesin virtual ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah terbiasa contohnya dengan VirtualBox ya, pada kesempatan yang lalu ada tugas bagi Anda untuk membuat atau untuk menginstal operating system ya, dan Anda menggunakan VirtualBox. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari sebuah virtualisasi ya. Jadi di mana sebuah operating system bisa berjalan ya, memanfaatkan resource yang ada dan berjalan di atas sebuah operating system yang lain, dalam ini adalah aplikasi. Nah, untuk mesin virtual sendiri ini, jadi akan memungkinkan satu PC atau server itu secara bersama menjalankan beberapa sistem operasi ya, atau beberapa sesi dari satu operating system itu. Nah, kemudian di mesin dengan perangkat lunak virtualisasi ini juga dapat menghost banyak aplikasi gitu ya. Termasuk juga yang berjalan pada sistem operasi yang berbeda pada satu platform. Ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya, ini ada platform hardware ya. Kemudian di atas hardware ini ada virtualisasi software ya. Ada yang menggunakan, kalau yang di industri ya, ada yang menggunakan VMware, ada juga yang menggunakan Linux dan lain sebagainya. Nah, di atasnya ini kemudian ada beberapa virtual mesin, lebih dari satu bisa lebih dari satu operating system gitu ya. Ada misalkan di sini adalah server A misalkan, ini server B misalkan, ini server C, ini server D misalkan ya. Dia berjalan pada satu hardware. Jadi bisa dipahami kalau dulu mungkin secara konvensional ya, ada satu hardware ya, atau satu server atau satu komputer gitu ya bahasanya ya. Satu komputer itu OS-nya pasti satu gitu. Tapi dengan teknologi virtualisasi ini memungkinkan satu komputer di dalamnya atau satu server di dalamnya ada banyak operating system yang berjalan gitu. Ada beberapa mesin virtual yang berjalan. Nah, kemudian sistem operasi host ya, host OS-nya itu dia mendukung banyak virtual mesin gitu ya. Ya, dan memiliki karakteristik OS tertentu. Nah, solusinya adalah namanya virtual machine monitor atau hypervisor gitu. Jadi kalau misalkan Microsoft punya juga virtualisasi, dia pakai Windows Server 2000 berapa ya. Jadi operating sistemnya Windows Server, nanti di dalamnya ada namanya Microsoft Hypervisor gitu. Nah, kalau untuk yang vendor lain ada misalkan VMware gitu ya. VMware dia punya aplikasi yang namanya ESX gitu ya. Dan di VMware ESX ini memungkinkan ya satu komputer itu kemudian di dalamnya terdiri dari lebih dari satu virtual mesin gitu ya. Jadi bisa jadi ada 4 OS dan sebagainya. Kalau misalkan simpelnya ya, Anda kan yang kemarin pakai VirtualBox gitu ya. Nah, VirtualBox ini kalau dia berjalan di atas OS ya, dia berjalan di atas operating system Windows ya, diinstalkan ya. Tapi kalau semacam contohnya VMware ESX ya, dia yang diinstal memang operating systemnya VMware sendiri gitu ya. Operating system diinstal di host, kemudian di host ini kemudian banyak OS OS gitu. Nah, apa itu pendekatan virtualisasi? Jadi mesin virtual ini adalah konstruksi perangkat lunak yang meniru karakteristik server fisik. Kita akan bahas ya satu persatu. Mohon maaf. Yang pertama, dia dikonfigurasi dengan sejumlah prosesor, sejumlah RAM, resource storage, dan konektivitas melalui port jaringan ya. Nah, kemudian setelah virtual machine dibuat, virtual machine tadi dapat dihidupkan seperti halnya sebuah server fisik gitu ya.
dia di loading, dia punya operating system, punya aplikasi ya, dan digunakannya ya mirip seperti server fisik ya. Jadi kalau kita lihat tadi di gambar sebelumnya, jadi ini adalah server fisiknya ya di hardware platform. Kemudian di dalamnya ada aplikasinya, aplikasi software virtualisasinya ya kayak VMware, Microsoft Hypervisor dan lain sebagainya. Lalu di atasnya ada mesin-mesin virtual yang dia memanfaatkan resource hardware dan kemudian dia bisa berjalan seolah-olah seperti server fisik. Ya. Nah, bedanya dengan server fisik, server virtual ini dia akan melihat resource yang telah dikonfigurasi. Jadi dan ya tidak kemudian resource dari host fisik itu digunakan semuanya gitu. Oleh karenanya ya tetap sebetulnya resource fisik itu akan membatasi ya mesin-mesin virtual. Contoh semacam ini. Jadi kalau misalkan Anda pakai VirtualBox misalkan ya yang Anda sudah familiar, Anda buat mesin virtual tidak ketika Anda setting memorinya maka tidak akan melebihi dari memori fisiknya sebetulnya. Oleh karena itu kita pasti butuh ya memori fisik yang besar gitu ya untuk menjalankan berbagai macam virtual mesin dalam waktu bersamaan. Kurang seperti itu. Nah, di dalam virtual mesin si hypervisor dia memfasilitasi terjemahan dan I/O dari virtual mesin ke perangkat fisik dan kembali lagi ke virtual mesin yang benar maksudnya yang membutuhkan resource tersebut gitu. Oke. Di dalam virtual mesin tadi itu ada beberapa file ya sebetulnya. Beberapa file konfigurasi. Kalau Anda lihat kalau di VirtualBox sebentar, saya coba akan share ya. Saya naruhnya di mana ya? Sebentar. Saya persiapkan dulu. Saya coba sharing. Oh, maaf. Saya sharing window. Kemudian oke. Nah, ini adalah tampilan dari VirtualBox ya. VirtualBox ini di dalamnya ya. Kalau kita lihat di setting ini dia tidak terlihat di Anda ya, sebentar. Saya stop dulu. Saya coba entire screen. Oke. Jadi kalau Anda lihat ini salah satu virtual machine yang saya punya. Oke, kita lihat klik setting, kemudian ada general, dia disimpan mana misalkan. Kita cek filenya ada di sini. Oke. Ternyata nggak bisa di save. Di running ya, ini ada beberapa file sebetulnya ya, ada beberapa file VirtualBox mesin, kemudian juga ada log ya dan lain sebagainya. Nah, struktur ini tadi kita coba bahas ya. Jadi satu, dia terdiri dari file kontribusi yang menjelaskan atribut mesin virtual. Nah, di dalamnya ada definisi server, banyaknya mesin virtual yang dialokasikan, RAM yang dialokasikan, perangkat I/O mana yang diakses, kemudian antarmuka yang mana, interface yang mana. Kemudian
penyimpanan atau storage yang dapat diakses oleh VM. Nah, ketika mesin virtual dihidupkan atau dipakai, file tambahan dibuat untuk logging ya. Tadi kita lihat ada logging, untuk paging memory dan lain sebagainya. Nah, karena VM sudah menjadi file, menyalinnya tidak hanya menghasilkan cadangan data, tapi juga salinan seluruh server, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan konfigurasi perangkat keras itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau mengcopy file mesin virtual, maka kita cukup dengan mengcopy file ini. Jadi kalau ini di copy, di backup ya ini jadi satu satu mesin virtual yang Anda bisa pergunakan atau Anda backup dan sebagainya. Tadi juga dijelaskan ada file logs-nya ya. Nah, ini ada file log-nya. Catatan kejadian ya dari ketika file ini diakses dan lain sebagainya. Lalu ini juga ada file konfigurasi ya biasanya. Ini bisa dibuka pakai ini ya. Bentar. Ya, ini contohnya ya. Jadi dia virtual box-nya formatnya seperti apa, kemudian tempat penyimpanannya di mana, ya. Resource hardware yang digunakan apa. Maaf, ini bukan tempat penyimpanan ya, tapi ini resource hardware ya. Jadi dia menggunakan waktu itu saya menginstall dari alamat ini ya. Jadi ini dimasukkan sebagai hard disk gitu ya, disk image untuk kemudian di load ya. Kemudian dia memakai apa saja, macam-macam ya, networknya apa, kemudian audio adaptornya apa, storage controllernya apa gitu. Nah, ini adalah sebuah file konfigurasi ya, tadi saya sudah terangkan. Lalu juga kalau kita lihat di sini ya, ini adalah tampilan yang lebih mudah dimengertinya gitu ya. Jadi Anda lihat di sini ya, ada networknya pakai apa, adapternya, audionya pakai apa, dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat setting. Ini juga kan tadi lihat ada setting contoh ya. Setting saya memanfaatkan installernya dari mana misalkan. Ya. Oke. Lalu ada grafis. Kemudian ada audio. Contohnya audionya dia pakai Windows Direction. Kita coba cek. Ini bisa di edit ya. Ya ini ya dia menggunakan Direction ya. Contoh seperti itu. Oke. Kita kembali lagi ke materi kita. Oke, sudah keluar. Oke. Ini adalah gambarannya ya tadi. Ada dua tipe sebetulnya di hypervisor ya. Tipe yang pertama adalah dia akan diinstal langsung ke hardware-nya ya, seperti VMware ESX gitu ya. Ada juga yang dia hostnya itu punya operating system terlebih dahulu ya. Jadi ada OS. Contohnya misalkan ya tadi VirtualBox gitu ya. VirtualBox dia merupakan tipe 2 hypervisor ya. Jadi kita install dulu operating systemnya ya di hardware atau servernya, kemudian baru kita install software hypervisornya, lalu di dalamnya baru ada GUI OS dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tipe yang pertama ini adalah dia langsung diinstal ke hardware-nya, jadi tidak ada operating systemnya yang berjalan lagi di atas set hardware-nya. Oke.
Lalu ada istilah di virtualisasi namanya para-virtualization. Jadi ini teknik virtualisasi menggunakan bantuan software yang menggunakan application interface khusus untuk menghubungkan virtual machine dengan hypervisor untuk optimalisasi kerja. Ya. Nah, baik Linux atau Windows itu punya dukungan namanya para-virtualisasi, ya, di kernelnya biasanya. Dan juga punya driver khusus ya yang memungkinkan si OS dan hypervisor itu bekerja sama ya, lebih efisien. Kalau di Linux juga sudah ada dari tahun 2008, di Windows atau sekarang juga di prosesor juga sudah mendukung ya, ada contohnya Hyper-V prosesor ya, yang dia kemudian bisa membagi resource-nya untuk virtualisasi. Oke. Lalu kita bahas satu persatu terkait dengan resource kalau misalkan kita menggunakan sebuah versi virtual gitu ya. Yang pertama terkait dengan prosesor gitu ya. Nah, kalau prosesor itu ada beberapa strategi, ada 2 strategi ya untuk menyediakan resource prosesor. Ya. Yang pertama, dia meniru chip sebagai perangkat lunak dan menyediakan akses ke sumber daya tersebut. Ya. Contohnya kalau misalkan di aplikasi virtualisasi di Linux itu namanya ada spellingnya apa ya? QEMU gitu ya. QEMU gitu ya. Ya di Android. Nah, yang berikutnya ya sumber daya prosesor itu dia menyediakan segmen waktu pemrosesan pada prosesor fisik ya atau vCPU. Dari host virtualisasi ke prosesor virtual dari mesin virtual yang dihosting di server fisik. Ya, contohnya yang menggunakan adalah aplikasi adalah VMware. Sebetulnya hampir sebagian besar ya VirtualBox juga menggunakan metode ini. Lalu kita bicara tentang alokasi prosesor ya, yang agak kurang besar ya. Jadi ketika sebuah aplikasi dimigrasi ke lingkungan virtual, jumlah prosesor virtual itu kemudian dialokasikan ke mesin virtual yang perlu. Ya. Lalu pertama, jumlah prosesor yang dimiliki server adalah salah satu metrik yang lebih penting dapat saat mengukur kemampuan si server. Ya. Di dalamnya ada namanya hukum Moore ya. Dia kalau menginformasikan bahwa prosesor 4 kali lebih cepat daripada yang ada di server fisik asli. Nah, kemudian jika utilitas estimasi konsolidasi tidak dapat dijalankan, maka ada sejumlah best practice ya yang diterapkan. Jadi kalau misalkan si prosesor ini tidak bisa bekerja secara maksimal, maka ada beberapa teknik-teknik yang dilakukan oleh si aplikasi virtual tadi. Ya. Dan kemudian ada tools ya yang dia akan memantau resource untuk yang dipakai di mesin virtual tersebut, baik prosesor, memori, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan di VMware misalkan ya ada vCenter-nya yang dia bisa melihat resource-nya ya, pemakaian. Jadi kita ada contohnya kita ada beberapa virtual mesin dalam satu host misalkan. Kita bisa melihat mana virtual mesin yang dia memanfaatkan resource prosesor yang lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, basic rule-nya, jadi ketika kita membuat VM, itu idealnya adalah kita pakai satu vCPU dulu. Terus kinerjanya bagaimana gitu. Nanti kalau misalkan kita lihat ternyata butuh lebih banyak vCPU atau virtual CPU, baru kita tambahkan. Jadi start dari nilai yang kecil gitu ya untuk sumber daya dari si virtual machine tadi. Oke. Setelah prosesor berikutnya adalah memory management gitu ya. Karena kita lihat ya kalau hypervisor dia kan banyak mengelola page ya. Jadi si OS mesin virtual itu sebetulnya yang terjadi di fisiknya seperti apa itu tidak secara langsung ya. Makanya kemudian ada namanya balloning dan memory overcommit ya. Kalau balloning itu dia kalau seperti balon ya logikanya
besar, kemudian bisa dikempresin sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing si virtual machine. Lalu kalau untuk memory overcommit, dia adalah kemampuan untuk mengalokasikan lebih banyak memori daripada fisik yang ada di host. Ya. Dengan memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan storage dan lain sebagainya. Apalagi kalau sekarang ada teknologi namanya flash memory gitu ya. Jadi kadang-kala si hard disk ya dimanfaatkan untuk memori ya, karena secara speed dan lain sebagainya juga sudah memungkinkan. Lalu di I/O management ya, kalau kita pakai mesin virtualisasi ya, jadi keuntungannya ya, jadi si I/O ya, loading I/O itu dia bisa melakukan abstraksi driver yang dijalankan di sebuah hypervisor ya. Jadi kalau kita lihat seolah-olah ya secara yang terkoneksi ke network satu ya. Tapi di hypervisor ini ya dia punya network interface card driver yang diinstal di virtual machine, kemudian diemulasi ya drivernya untuk memanfaatkan network ya. Dan ini biasanya juga ada kapasitasnya juga ya. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, satu komputer dengan pakai data kita lihat dulu seberapa besar sih kemudian dia membutuhkan ya proses transfer data melalui jaringan ya. Tapi sejauh ini itu dipermudah sekali ya dengan juga penyedia perangkat fisik ya seperti server ya yang dia menyediakan lebih dari satu network interface card ya untuk keperluan virtualisasi, baik itu pertukaran data maupun juga untuk backup jaringannya. Lalu ini adalah beberapa teknologi ya, kinerja ya yang digunakan untuk mesin virtual atau virtualisasi gitu ya. Ada dari I/O acceleration technology ya. Ini dipopulerkan oleh Intel ya. Jadi kurang lebih ini akan dapat memaksimalkan ya proses yang terjadi dalam input output. Lalu ada TCP offload engine, dia menghapus pemrosesan TCP/IP dari prosesor server dan sepenuhnya ke NIC ya, sehingga menjadi mempercepat proses di networking. Lalu ada large receive offload, dia menggabungkan paket yang masuk ke dalam bundle untuk processing yang lebih efisien. Dan terakhir ada large segment offload, dia memungkinkan sebuah hypervisor untuk menggabungkan ya beberapa paket TCP/IP keluar dan membuat perangkat keras NC membaginya menjadi paket-paket terpisah sehingga secara networknya akan menjadi lebih maksimal. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Silakan bisa disampaikan melalui pesan langsung ke saya atau bisa komen di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.